Artinya supaya dipahami, ini doa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menghadiri akad nikah. Jadi jenengan rubah ojo kok selamat li niku mboten nggih angsal-angsal mawon, cuma maknai kurang mengandung, kurang dalam. Jadi kalau kita mendoakan anak kita, kerabat kita selesai pernikahan, itu yang diajarkan oleh Rasulullah, barakallahu, semoga Allah memberkahi lakuma kepada keduanya, berkah nalikane dapat keapian. Jadi ketika kedua suami istri dapat kebaikan, dapat nikmat itu jadi berkah. Wa baraka alaika, bedani sing nomor awal niku mau pakai lakuma, sing nomor kali alaikuma niku artinya beda. Wa baraka alaikuma, lan Allah moga-moga ngekei berkah kepada keduanya nalikane ono masalah. Jadi ini menunjukkan wong nikah itu terkadang lancar, terkadang ono masalah. Nalikane ono masalah tetap Allah berkahi. Nalikane ora ono masalah, lancar-lancar mawon, itu juga semoga diberkahi. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan semoga Allah mengumpulkan keduanya di dalam kebaikan. Maksud di dalam kebaikan itu adalah semoga keluarga saged menjalankan ketaatan kepada Allah walaupun ombak datang kepada keduanya. Karena keluarga niku kok mboten jangan dipahami napa nyaman, enak terus nggih mboten, Mbak. Pasti enten masalah. Walaupun enten masalah, bagaimanapun bentuk masalahnya, tetap dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang kami berikan kepada kedua yang baru akad nikah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wong nikah iku pasti enten tujuane. Napa tujuane? Pasti pengen bahagia. Gak ada ceritanya wong nikah pengen sengsara, boten. Semuanya adalah pengen bahagia. Tinggal piye carane ndelek kebahagiaan. Versi menungso itu beda-beda, Pak. Aku bahagia nalikane bojoku ayu. Ana wong aku bahagia nalikane bojoku duwite akeh. Ana sing model aku bahagia nalikane anake akeh. Beraneka ragam wong menentukan kebahagiaan. Versi masing-masing punya versi. Tapi kebahagiaan yang paling inti yang manusia pasti mencarinya, kebahagiaan yang itu menurut aturan Allah, menurut ajaran Islam niku pripun. Ini yang harus kita cari dan gali. Soalnya napa? Sengekei kebahagiaan niku sinten? Allah, bukan manusia. Berarti kalau sengekei kebahagiaan niku adalah Allah, berarti delekoh kebahagiaan sesuai dengan aturannya Allah. Karena sengekei kebahagiaan niku Allah, berarti harus Anda ikut aturannya Allah. Ternyata ada 10 poin, Pak, 10 pilar, 10 kaidah orang itu saged mendapatkan kebahagiaan itu. Ada 10 pilar, dan insya Allah kami akan bahas mek 5 mawon, soalnya waktu ini nggih napa jenenge sempit nggih. Pertama,
10 pilar kebahagiaan niku terletak pada surat Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami Allah yang melapangkan dadamu? Menunjukkan, kata niki Pak, ayat niki menunjukkan sengkei kebahagiaan niku adalah Allah. Seng iso nglapangno dada niku adalah Allah. Kebahagiaan pasti letake ke lapang dada. Sugih piye wae Pak, katek dadane sempit boten saged bahagia. Sak kiri-kirine wong Pak, tapi hatine iku mau lapang, ya iso bahagia. Duwe bojo welek, misal contoh, duwe bojo welek, hitam bang, hitam pesek misal contoh Pak, lemu pisan, tapi lapang dadae iku mau lapang, ya iso bahagia. Maka ingat, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami Allah sengekei kelapangan terhadap dada kamu, menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu senyekel itu adalah Allah. Ini pondasi pertama. Berarti jalu'o kebahagiaan itu kepada Allah. Doa kepada Allah, ikut aturannya Allah. Nomor loro, kebahagiaan itu letaknya di dada. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami Allah melapangkan dadamu, menunjukkan kebahagiaan itu letaknya di dada. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Jangan dipandang kebahagiaan itu letaknya di duit. Ojo dipandang kebahagiaan itu letaknya di dunia, di dunia. Tidak. Jenengan perhatikan Nabi dan para sahabatnya. Nabi itu nggak ada nopo, boten nggak ada nopo-nopo. Para sahabat, sebagian para sahabat boten nggak ada nopo-nopo, tapi mereka adalah orang yang paling bahagia. Itu menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu letaknya di hati, boten di pikiran, boten di dunia dan seterusnya. Oleh karenanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, laisal ghinaul irdi wa innamal ghinaun nafsi. Kekayaan itu letaknya bukan di harta, akan tetapi kekayaan itu letaknya di hati. Kaya hati. Sejatinya wong sugih itu adalah kaya hati, bukan diletakkan di harta. Sanyamun Pak, duitnya akeh, tapi sik mikir delek duit itu aja. Duwe mobil, duwe opo wae, gua ada kata, tapi sik meres, sik pengin delek duit ae. Itu kan berarti wong fakir, wong ora duwe. Soalnya apa? Sik butuh delek duit wae. Berarti letak sing jenenge kaya. Kaya ku napa sih? Kaya ku merasa cukup, enggak butuh. Iku jenenge kaya. Ghaniya itu wong sugih. Teng dalam bahasa Arab, ghani iku wong sing ora butuh. Nah, kalau jenengan perhatikan secara bahasa dengan makna hakikatnya, berarti wong sugih iku letake di hati, bukan di harta dan semisalnya. Nah, ini poin yang harus diperhatikan Bapak Ibu, lebih-lebih yang sudah menikah. Perhatikan, tancapkan di benakmu bahwasanya kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan di yang lainnya. Yang kedua, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami Allah telah menghapus dosamu, menunjukkan kebahagiaan itu letaknya adalah orang-orang yang tidak banyak dosa. Justru wong sing bergelimpangan karo dosa itu justru wong gak bakal bahagia. Kenapa? Karena sendiri bahagia itu Allah. Senyekel kebahagiaan itu adalah Allah. Berarti wong sing maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ora bakal wong iku mau bahagia. Oleh karenanya
Kata Rasul alaihi salatu wasalam, idza adnabal abdu dzanba, nalikane seorang hamba berbuat dosa, nukitat lahu nuktatun sauda, ada bintik-bintik hitam di hatinya. Bintik-bintik hitam itu karena dosa. Ketika ada bintik-bintik hitam, pasti boqo sadru, sempit dadanya. Sempit dadanya. Nah, ketika sempit dadanya, apa yang terjadi? Dia tidak akan tentrem dan bahagia. Maka kami nasihatkan kepada yang menikah tadi dan juga kaum muslimin, kalau kita ingin bahagia, taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan maksiat, jangan maksiat kepadanya, baik dengan maksiat lisan, maksiat badan, organ tubuh. Harus selalu dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci dari Allah. Wong sing pengen bahagia, letaknya kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan maksiat. Makanya alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Lu Muhammad, bukankah aku sudah menghapus dosa-dosa kamu? Kenapa kamu sempit dadamu? Seopo kok sempit dadamu? Bukankah aku sudah hapus dosa-dosa kamu? Liyaghfiralaka ma liyaghfiralaka Allahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Aku harus ngampuni dosa kamu, dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Kenapa kok masih sempit dada kamu? Berarti dosa itu nggarai sempit dadane. Yang nomor 3, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Yang dosa itu membuat beban di pundakmu. Warafa'na laka, warafa'na, dan kami angkat. Ini Pak, termasuk poin penting. Kebahagiaan itu letaknya apa? Letaknya adalah ketika Allah menyebut-nyebut dia di depan manusia. Maksudnya hendaknya kita sebagai seorang muslim memiliki budi pekerti sing apik. Ketika seorang itu memiliki budi pekerti sing apik, berarti apa? Manusia akan menyanjungnya. Manusia akan memberikan penilaian sing apik. Ya, mohon maaf Pak, jenengan atau kita di masyarakat tak digunjing wong, dirasani wong, kira-kira sampean pripun? Tetep boten enak, metu ya ora enak, rene ya ora enak, karena dirasani wong. Kenapa dirasani? Karena akhlak kamu yang tidak benar. Contoh nih, ada seorang yang suka ngrasani wong, atau wong sing bakhil, wong sing pelit. Kesono dilokno wong, rene dilokno wong, rono dilokno wong. Saya yakin sempit dadanya Pak. Berarti termasuk pondasi wong sing pengin bahagia. Piye carane kita itu tidak dirasani wong, selalu dipuji oleh Allah, selalu dipuji oleh manusia dengan akhlak-akhlak sing apik. Makanya kata-katanya Allah, Muhammad, kenapa kok saya sempit dadamu? Kenapa? Bukankah kami sudah menyebut-nyebut nama kamu di depan manusia? Aku wis ngangkat nama kamu di depan manusia. Manusia sudah nyebut-nyebut nama kamu dengan penyebutan sing apik. Kenapa masih sempit? Kan itu berarti termasuk pondasi wong pengen bahagia, bersikaplah dengan sikap sing apik, berakhlaklah dengan akhlak sing apik, sehingga nama kamu akan dipuji oleh orang, disanjung oleh orang. Ketika disanjung oleh orang, masya Allah akan enak dan nyaman. Seterusnya, inna ma'al usri yusra. Termasuk pilar kebahagiaan itu, sesungguhnya kesulitan itu bersama kemudahan. Di dalam rumah tangga pasti ono kesulitan Pak. Ketika ada kesulitan, pasti ada jalan keluar. Ini membuat bahagia pasti. Kenapa? Karena kesulitan ono jalan keluar. Nggak mungkin ada kesulitan go ono jalan keluar itu mboten enten. Karena inna ma'al usri yusra.
Dan Allah mengatakan maaf bersama. Ingat Pak, Allah ngomong bersama Pak, berarti ono kesulitan pasti ono kemudahan langsung ketika itu. Allah mboten inna ma'al usri inna ba'dal usri yusra, mboten ngomong ba'da itu sakna setelah. Allah nggak ngomong setelah Pak, setelah kesulitan ada kemudahan, mboten. Tapi Allah ngomong kesulitan langsung bersamaan itu juga ada kemudahan. Maka ketika suami istri mendapati masalah di dalam rumah tangganya, oh iya yo, Allah kan sudah mengatakan ada kemudahan, maka hatinya akan lapang. Kesulitan apapun Mbak, itu pasti ada kemudahannya, pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluarnya. Apalagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, sapa sing gelem takwa kepada Allah pasti ana jalan keluarnya. Takwa itu adalah salah satu jalan keluar menghadapi masalah yang Anda hadapi. Niku dengan takwa, dengan taat kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiatnya, itu pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi ini Mas Dimas, ya kami kedua-duanya niki santri kami Pak. Jadi kami mek nasihati niki padha karo nasihati pas keduanya di pesantren. Cuma ini penekanan bahwasanya nopo masalah apa wae yang kamu hadapi, apapun masalahnya, jangan lari dari masalah dan jangan minder, tetap tegar. Karena apa? Janji Allah sudah jelas, ono masalah pasti ono jalan keluar. Dan Allah nggak mungkin menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah orang bakal menyelisih janjinya. Maka terus jalan, karena setelah kesusahan atau bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Sedangkan perhatikan Pak, ketika kesulitan Allah itu ngasih inna ma'al usri ono ale Pak. Tapi ketika kemudahan niku mboten enten ali. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Ketika kesulitan iku enten ali, ketika kemudahan niku mboten enten ali. Niku enten maksude. Napa maksude? Maksude niku adalah satu kesulitan akan datang banyak kemudahan. Niku maksudnya. Maka beda nih, ketika kesulitan niku pakai alif lam, maksudnya satu kesulitan bersama setelah itu ada yusron, boten enten alif niku artinya umum, maksudnya akan banyak kemudahan. Jadi satu masalah pasti akan datang ratusan jalan keluar, ratusan jalan keluar. Sepenting kita tegar dalam menghadapi masalah, kokoh dalam menghadapi masalah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keluarnya. Niku Pak 5 pilar, masih ada 5 lagi ya, tapi cukup insyaallah. 5 pilar, 5 pondasi ketika seorang muslim pengen bahagia, pengen tentrem dunia dan akhiratnya, pengen lapang dada dalam menghadapi semua masalah yang dihadapi, insya Allah dengan 5 tadi akan terselesaikan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.